Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Oke, di video kali ini kita bahas lagi IFC ya, aplikasi investasi bodong skema Ponzi IFC yang tugasnya like share. Ya, mirip lah kayak Simonida Media, kayak PCCP, kayak Sky, kayak MSL, kayak Wonderman Thompson, kayak BBH, kayak Bit gitu yang udah pada scam tuh. Dan ada sebagian yang tadi saya sebutkan yang udah gejala rungkat juga, gejala scam ya. Bentar lagi juga kabur melakukan penipuan. Nah, IFC ini memang nggak semasif Simonida Media dan BBH. Tapi yang namanya investasi bodong, skema Ponzi, kalau sudah scam, pasti memakan korban. Ya, IFC ini dan sejenisnya lebih condong ke penipuan atau aplikasi penipuan modus kerja paruh waktu atau kerja part time ya. Jadi tugasnya nonton video, like postingan gitu ya. Seperti di TikTok, Facebook, YouTube gitu. Like share. Nah, lebih condong ke itu teman-teman, lebih condong ke penipuan kerja paruh waktu seperti BBH dan yang lainnya yang tadi saya sebutkan. Ada informasi nih dari teman-teman subscriber saya mungkin ya, plus di Instagram juga banyak yang DM, bang bahas lagi EFC, katanya sudah mulai macet. Ya namanya juga Ponzi ya, kalau di awal-awal membayar, siapa yang diuntungkan? Ya mereka para pemain Ponzi, leader-leader Ponzi. Yang dirugikan siapa nanti? Ya mereka orang awam yang nggak bisa rekrut orang lagi, dan akhirnya mereka kena scam. IFC sudah 2 kali akun F3 tidak bisa menarik bang, ayo sikat hajar. Jadi ini tabel keanggotaannya seperti ini nih teman-teman ya. F3 berarti 2.100.000, jumlah tugasnya 20, harga satuannya 4.400, pendapatan harian 88.000, per 30 hari 2.640.000, per setahun 31.680.000-an. Dan yang F3 itu tidak bisa menarik, tidak bisa WD. Nah, seperti itulah teman-teman Ponzi ya. Nah, biasanya nanti ada alasan-alasan lagi dari si komplotan scammer IFC ini. Kayaknya ini masih satu komplotan sama MSL, Sky, Simonida, bahkan BBH, Bit, ya, Wonderman Thompson, PCCP. Wah, banyak banget teman-teman. Harusnya teman-teman yang orang awam, ketika melihat video saya yang membahas Simonida, BBH, Bit, PCCP, MSL, dan yang lainnya, kalian udah nggak harus gitu, harusnya teman-teman udah nggak tergiur sama IFC ini, karena ya modusnya sama aja, nggak jauh beda, benang merahnya skema Ponzi, ujung-ujungnya scam gitu teman-teman. Nah, terus di sini mana nih komentar ini nih ya, Anda bikin konten udah dapet apa, yang like aja sangat tidak mendukung. Ya namanya juga bakteri Ponzi kan banyak ya, nggak semua penonton saya ini orang awam, banyak juga yang seperti dia ya, bakteri Ponzi. Saya lihat orang-orang yang bergabung di EFC kehidupannya berubah dan sejahtera. Gimana nih, apakah sudah berubah dan sudah sejahtera? Jawab. Selama saya membahas Ponzi kurang lebih 5 tahun ya, bikin konten edukasi, bahayanya investasi bodong, bahayanya modus kerja paruh waktu, skema Ponzi, gak ada tuh yang sejahtera, malah saling lapor ya. Leadernya malah banyak yang dilaporin, terus korbannya bahkan ada yang sampai bundir owen goal. Mana yang namanya berubah dan sejahtera itu yang seperti apa ya? Main Ponzi sama maling jemuran sama aja ya, sama-sama ngambil hak orang gitu. Di IFC itu sama seperti Ponzi-Ponzi lainnya, money game. Jadi uang yang didapatkan mereka-mereka yang dikatakan untung gitu ya, sudah untung di IFC, itu duit para korban, kan money game. Duit member baru dipakai membayar member lama, udah itu aja. Jadi yang mereka dapatkan itu
adalah penderitaan dari penderitaan korban. Gitu teman-teman. Nah terus di sini berani bilang bodong, berani nggak lapor perusahaannya, jangan keluar-keluar lewat channel aja, tapi buktikan emang abang pernah tipu. Ini sih komentar klasik. Contoh di BBH, Simonida, Beat, terus ponji-ponji lain yang serupa IFC ini banyak komentar seperti ini. Ya, komentar seperti ini muncul atau datang dari mereka bakteri ponzi. Jadi selalu saya ingetin teman-teman, di balik korban investasi bodong, skema ponzi itu ada orang atau kelompok yang menjadi pemelihara serta menjadi penikmatnya, yaitu para leader ponzi, pemain ponzi, ya 11-12 lah sama pemain judi online lah ya, pemain ponzi itu. Jadi ya mereka itu pengen kaya dari cara instan, hasil jerumusin orang. Akhirnya nanti kalau scam mereka ngaku apa? Ngaku korban. Ngaku korban juga, padahal kalau usut punya usut, mereka itu bisa kena delik gitu ya. Kena delik perdata ataupun pidana. Karena orang-orang yang turut serta mempromosikan investasi bodong itu bisa kena. Oke, gitu. Asalkan korbannya melapor. Yang harus lapor bukan saya, yaitu kalian yang menjadi korban. Ya, kalau misalkan kerugiannya mencapai 25 miliar seluruh Indonesia, misal korban IFC bisa langsung ke Barreskrim. Sekarang aja saya lagi ngurusin korban-korban smart wallet ya, yang ribuan itu berkolaborasi sama Baplau Office ya, dengan pengacara, dengan lawyer gitu. Tapi ya tetap korbannya yang harus lapor. Jadi ini deliknya delik aduan, jadi harus korbannya langsung yang mendapatkan kerugian. Yang lapornya bukan saya, paling saya cuma colek-colek OJK, Satgas Pasti biar ditindak gitu aja. Oke, jadi IFC itu udah rungkat, gejala rungkatnya memang udah jelas banget. Pasti sama kayak BBH dan ponji-ponji lainnya, Simonida dan yang lainnya. Jadi buat teman-teman yang menjadi korban IFC, kalau mau sih minta tanggung jawab aja sama leader-leader ponzi, khususnya orang yang pertama kali ngajak kalian. Kalau mereka nggak mau tanggung jawab, nggak punya itikat baik, laporin aja. Nanti juga kalau mereka ngaku korban, nanti biar pihak kepolisian aja yang mengaudit ya rekening korannya. Misal si leader ponzi yang ngajak kalian tuh ngaku korban juga, ya kalian suruh tuh si leader ponzinya buat print mutasi rekening. Nanti kelihatan berapa kali deposit si leader ponzi itu, berapa kali WD, berapa kali mendapatkan keuntungan dari IFC tersebut. Itu nggak bisa bohong ya, nggak bisa bohong itu. Nanti ketahuan mana yang beneran korban, mana yang pura-pura korban gitu ya. Gitulah investasi bodong teman-teman. Mau semilitan apapun ketika saya membahas ponzi seperti IFC, ya ujung-ujungnya video saya masih tetap ada dan komentar-komentarnya nggak pernah saya hapus, karena itu sebagai bukti bahwa di balik korban investasi bodong itu selalu ada orang atau kelompok yang menjadi pemelihara serta menjadi penikmatnya. Intinya banyak yang doyan, yaitu para pemain ponzi, leader ponzi yang sudah menjadi bakteri ponzi. Korbannya yaitu kalian orang awam. Oke, biasanya yang menjerumuskan kalian itu nggak orang jauh sih, biasanya orang-orang dekat gitu. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.